Baik, di sini saya akan menjelaskan exercise 3.64. An insurance company offers its policyholder a number of different premium payment options. For randomly selected policyholders, let X be the number of months between successive payment. The cumulative distribution function of X is seperti yang dilihat di bawah. Jadi sebuah perusahaan asuransi menawarkan kepada pemegang polisnya sejumlah opsi pembayaran premi yang berbeda dan dipilih secara acak untuk pemegang polisnya. Misalkan X adalah jumlah bulan yang harus dibayar berturut-turut dan fungsi distribusi kumulatif dari X adalah seperti berikut, yaitu 0 untuk X kurang dari 1, 0,4 untuk X lebih dari sama dengan 1 sampai kurang dari 3, 0,6 untuk X kurang dari lebih dari sama dengan 3 sampai kurang dari 5, 0,8 untuk X lebih dari 5 dan kurang dari 7, dan 1 untuk X lebih besar sama dengan 7. Pertama, what is the probability mass function of X? Yang pertama kita harus mencari dulu tiap-tiap kemungkinan atau tiap-tiap probability pada setiap nilai X dari 0 sampai 7, sehingga kita mencari F0 sama dengan probability X sama dengan 0. Jika dilihat dari cumulative distribution functionnya, probability di X sama dengan 0 akan sama dengan probability di X yang kurang dari atau sama dengan 0, sehingga probability-nya sama dengan F cumulative distribution function dari F sama dengan 0, yaitu 0. Lanjut, F1 akan sama dengan probability dari X kurang dari sama dengan 1 dikurang probability dari X sama dengan 0, yaitu F1 dikurang PX kurang dari sama dengan 0, sehingga menjadi 0,4 dikurang 0, hasilnya 0,4. Untuk F2 berlaku aturan yang sama, sehingga akan menghasilkan nilai 0. Untuk F3 0,2, F4 menghasilkan 0, F5 menghasilkan 0,2, F6 0, dan F7 0,2, sehingga probability mass function dari X adalah seperti yang terlihat pada tabel, yaitu 0,4 untuk 1, 0,2 untuk X sama dengan 3, 0,2 untuk X sama dengan 5, dan 0,2 untuk X sama dengan 7. Selanjutnya, calculate the probability untuk X lebih dari 4 dan kurang dari sama dengan 7. Karena X adalah sebuah variabel random discrete, maka berlaku persamaan probability dari X lebih dari 4 dan kurang dari sama dengan 7 akan sama dengan probability dari X kurang dari sama dengan 5 dan lebih dari sama dengan 5 dan kurang dari sama dengan 7, sehingga jika dihitung akan sama dengan probability di X sama dengan 5 ditambah probability di X sama dengan 6 dan probability di X sama dengan 7 akan sama dengan F5 ditambah F6 ditambah F7, yaitu hasilnya 0,4. Sekian dan terima kasih. Baik, saya Ahmad Ridwan Syarif Amrullah, NIM 173190032 akan menjelaskan cara pengerjaan untuk exercise nomor 3.69. Jadi, untuk soal nomor 3.69 ini, diketahui bahwa umur dari komponen elektrik dalam satuan jam itu adalah merupakan variabel yang random dengan fungsi distribusi kumulatif sebagai berikut, yaitu fx sama dengan 1 min e pangkat min x per 50 untuk X lebih besar daripada 0 dan juga 0 untuk yang lainnya. Kemudian ada dua soal. Yang pertama, soal A, kita diperintahkan untuk menentukan probability density functionnya. Kemudian soal yang ke B, itu kita diperintahkan untuk menentukan berapa peluang komponen tersebut dapat
hidup lebih dari 70 jam. Baik, kita mulai dari yang A dulu. Baik, untuk soal A kita diperintahkan untuk menentukan probability density function. Nah, bagaimana cara menentukan probability density function? Probability density function ini bisa kita peroleh dengan menurunkan satu kali dari fungsi distribusi kumulatifnya. Jadi untuk menentukan f(x), f kecil x, ini merupakan probability density functionnya, itu kita membutuhkan turunan pertama dari fungsi distribusi kumulatifnya. Jadi seperti biasa kita turunkan biasa, fx sama dengan d per dx kita masukkan untuk fungsi distribusi kumulatif yang x lebih besar dari 0, yaitu 1 min e pangkat min x per 50. Kita turunkan seperti biasa, maka akan kita peroleh fx atau probability density function itu sama dengan 1 per 50 e pangkat min x per 50. Maka probability density function untuk fungsi distribusi kumulatif ini adalah fx sama dengan 1 per 50 e pangkat min x per 50 untuk x lebih besar dari 0 dan 0 untuk yang lainnya. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua, kita diperintahkan untuk menentukan berapa peluang umur dari komponen tersebut bisa lebih dari 70 jam. Baik, jika dituliskan dalam bentuk matematika adalah seperti ini. Px lebih daripada 70, ini yang akan kita cari. Nah, untuk mencari nilai ini, maka kita gunakan rumus seperti ini. Untuk peluang x ini adalah variabel umur dari komponen elektrik tersebut. Jadi peluang dari komponen elektrik itu bisa hidup lebih dari 70 jam adalah 1 dikurangi peluang dari komponen elektrik tersebut hidup kurang dari sama dengan 70 jam. Kemudian dari persamaan ini dapat kita ketahui bahwa Px kurang dari sama dengan 70 itu sama dengan F70. F di sini adalah fungsi distribusi kumulatifnya. Jadi untuk menentukan berapa peluang komponen elektrik tersebut bisa hidup lebih daripada 70 jam, itu dengan cara sama dengan 1 dikurangi fungsi distribusi kumulatif untuk X sama dengan 70. Nah, untuk menentukan ini tinggal kita masukkan saja fungsi distribusi kumulatifnya. Karena 70 itu lebih besar daripada 0, maka kita masukkan saja fungsi yang tadi 1 min e pangkat min 70 min x per 50. X nya kita isi dengan 70. Maka kita hitung seperti biasa, ini satunya hilang, kemudian minus ketemu minus jadi positif, maka P peluang untuk komponen elektrik tersebut bisa hidup lebih dari 70 jam adalah sama dengan E pangkat min 7 per 5, atau dalam desimal dapat dinyatakan dalam bentuk 0,246597. Jadi peluang umur si komponen listrik tersebut dapat hidup lebih dari 70 jam adalah 0,246597. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Pembahasan nomor 3.79. Soalnya, another type of system that is employed in engineering work is group of parallel components or a parallel system. In this more conservative approach, the probability that the system operates is larger than the probability that any component operates. The system fails only when all components fail. Consider a situation in which there are 4 independent components in a parallel system with probability of operation given by component 1, 0.95, component 2, 0.94, component 3, 0.90, component 4, 0.97. The question, what is the probability that the system does not fail? Jadi, kesimpulannya dari soal ini, ada suatu sistem yang bekerja secara paralel, di mana sistem itu terdiri dari 4 komponen yang sudah diberikan di sini. Setiap komponen itu memiliki peluang keberhasilannya masing-masing, seperti yang sudah diberikan. Jadi, diketahui juga sistem itu akan gagal beroperasi jika semua komponen yang ada dalam sistem tersebut juga gagal beroperasi. Dan pertanyaannya yaitu, berapa peluang dari sistem itu bekerja dengan baik atau sukses?
Dari pernyataan yang sudah diberikan dapat kita tarik suatu kesimpulan di mana peluang C1 sama dengan 1 di mana value 1 di sini itu artinya mendefinisikan peluang dari komponen yang bekerja dengan baik, sedangkan value 0 di sini untuk peluang komponen yang bekerja gagal seperti itu. Jadi untuk peluang yang berhasil sudah diketahui dari soal, dan untuk yang gagal kita bisa dapatkan dari 1 dikurangi dari peluang yang berhasil atau yang komponen yang bekerja dengan baik. Maka akan didapatkan nilai-nilai seperti di sini, yaitu untuk komponen yang 1 itu 0,05, komponen yang 2 itu 0,06, komponen yang 3 itu adalah 0,10, dan komponen 4 itu adalah 0,03. Jadi karena sistem akan gagal jika semua komponen gagal, kita bisa simpulkan yaitu sistem sukses itu atau peluang sistem akan bekerja dengan baik itu sama dengan 1 dikurangi peluang sistem yang gagal. Nah, karena peluang sistem yang gagal ini sistem itu akan gagal jika komponen itu semuanya gagal. Jadi sistem yang gagal ini dapat kita cari dengan mengalihkan semua peluang komponen gagal yang sudah kita dapatkan dari 1 dikurangi peluang komponen yang bekerja dengan baik, kayak gitu. Jadi peluang sistem akan bekerja dengan baik itu 1 dikurangi hasil kali dari peluang-peluang komponen bekerja tidak baik atau gagal. Maka dari itu akan didapatkan hasil yaitu 0,999991. Itu artinya peluang sistem ini akan bekerja dengan baik sebesar 0,999991. Sekian, terima kasih.